Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairul Sidiki dengan nomor induk 52108111119. Di sini saya akan mengerjakan ujian semester 1 untuk mata kuliah APTI 1 kelas D. Langsung saja kita ke outline paparan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi di bidang teknik sipil, software teknik sipil, kesimpulan, dan penutup. Pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan merupakan perangkat penting yang seharusnya dimiliki dalam bisnis sebagai sarana untuk berkoordinasi dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting. Teknologi informasi diterapkan untuk pengelolaan informasi, yang pada saat ini menjadi salah satu bagian penting karena meningkatnya kompleksitas dan tugas manajemen. Pengertian teknologi informasi di bidang teknik sipil. Dalam bidang teknik sipil, komputer digunakan pada proses perencanaan sebuah produk baru melalui program desain, seperti Computer Aided Design atau CAD dan AutoCAD. Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambar bentuk desain mobil, dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan program CAD, biasanya AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Bahkan, program ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain rumah, dilihat dari berbagai sudut 3 dimensi. Dengan adanya komputerisasi dalam dunia konstruksi, maka memungkinkan engineer dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Contoh yang paling mudah ditemui yaitu dalam pembuatan desain konstruksi yang akan lebih cepat selesai jika dikerjakan dengan komputer dan bantuan berbagai aplikasi yang saat ini mudah ditemui. Bukan hanya tepat, namun pengerjaan dengan aplikasi membantu mereka menyelesaikan pekerjaan yang lebih akurat dan juga efektif. Karena banyak aplikasi yang bisa digunakan secara gratis dengan berbagai kemudahan yang diharapkan. Aplikasi, software, atau perangkat lunak dalam dunia konstruksi, khususnya teknik sipil, juga telah banyak ditemukan dan bisa diakses dengan mudah. Software teknik sipil. Aplikasi atau software yang bisa digunakan dalam teknik sipil yaitu yang pertama SAP 2000. SAP 2000 juga merupakan software yang sering digunakan di pekerjaan teknik sipil, khususnya perhitungan struktur bangunan yang akan dirancang. Misalnya, untuk menghitung momen, jumlah tulangan yang akan dipakai pada perencanaan betong bertulang, dan dimensi dari tulangan tersebut. Bisa direkayasa dari perencanaan dengan menggunakan software SAP 2000. Yang kedua ada software Google SketchUp. Google SketchUp adalah sebuah produk dari Google yang bisa diperoleh dengan gratis untuk mendesain bangunan arsitektur. Penggunaan software SketchUp ini lebih mudah dan praktis, hanya dengan push and pull dan beberapa trik lain, maka bangunan yang Anda inginkan bisa Anda gambar melalui komputer. Yang ketiga ada software AutoCAD. Selain SketchUp, biasanya untuk menggambar bangunan di dunia teknik sipil juga sering menggunakan AutoCAD. Pada prinsipnya, antara AutoCAD dan SketchUp itu sama-sama berfungsi untuk mendesain bangunan. Bedanya, pada AutoCAD, kita bisa menggambar dengan 2 dimensi atau 3 dimensi. Kesimpulan. Bidang teknik dan teknologi sejak awal merupakan bidang yang paling banyak memanfaatkan sistem komputer sebagai alat mama para ilmuwan untuk menunjang pekerjaannya. Hal ini dikarenakan pekerjaan dan perhitungan yang rumit dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan akurat. Penelitian dan riset yang dapat membahayakan manusia dan membutuhkan biaya besar kini dapat disimulasikan oleh komputer. Sebagai contoh, dalam menghitung rencana anggaran biaya RAB, kita dapat menggunakan komputer sehingga hasil perhitungannya lebih akurat dan cepat selesai. Penutup. Menjadi seorang yang ahli dalam bidang teknik sipil memang perlu banyak belajar, banyak eksplorasi, terutama belajar dan eksplorasi dengan alam dan lingkungan sekitar.
serta teknologi penunjang yang mampu mendukung kita dalam mempelajari ilmu teknik sipil. Tanpa belajar dengan alam, lingkungan, dan teknologi, seseorang yang belajar teknik sipil akan kesulitan mempelajarinya. Akibatnya, ilmu yang diperoleh saat belajar tanpa salah satu bahan pembelajaran teknik sipil tersebut, jika diterapkan, akan menjadi sebuah kesalahan besar. Teknologi bukanlah satu-satunya jalan agar sukses dalam belajar teknik sipil. Namun, teknologi semakin bertambah hari, semakin dibutuhkan, karena kecanggihan dan kecepatannya tersebut. Kita, sebagai pembelajar atau orang yang belajar teknik sipil, harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Namun, jangan sampai kita mempelajari teknologi saja. Kita harus belajar dengan alam dan teknologi. Keduanya harus saling melengkapi agar tidak ada kesenjangan di salah satunya, alam maupun teknologi. Demikian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.